Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Arda Naufal Herdiansyah dengan NIM F1D019010 akan menjelaskan beberapa proses sebelum klasifikasi. Nah, yang pertama itu di sini ada penjumlahan citra. Di mana penjumlahan citra ini kita akan melakukan peningkatan kecerahan nantinya. Penjumlahan citra. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kecerahan pada gambar. Penjumlahan citra dilakukan dengan menjumlahkan setiap pixel pada citra dengan sebuah konstanta untuk meningkatkan kecerahan citra. Hal ini bertujuan untuk lebih memperjelas citra atau objek agar proses selanjutnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk implementasi kodenya, di sini bisa kita lihat langsung di mana pada kasus ini kita melakukan penjumlahan atau peningkatan citra sebanyak 20 poin kepada seluruh gambar yang ada pada dataset yang telah kami sediakan. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini, sebelumnya gambarnya seperti ini, dan setelah kita melakukan peningkatan citra atau peningkatan kecerahan gambar, maka hasilnya seperti ini. Bisa terlihat gambarnya lebih terang dan lebih cerah. Selanjutnya yang kedua di sini ada konversi ke grayscale. Di mana konversi ke grayscale ini kita akan mengubah format gambar ke bentuk grayscale. Di mana tujuannya yaitu untuk menyesuaikan format gambar. Jadi setelah kita melakukan kecerahan gambar yang tadi, maka selanjutnya kita akan melakukan konversi ke grayscale menggunakan function dari OpenCV2. Di sini kita tidak takut kehilangan detail warna apabila dilakukan konversi ke grayscale, karena yang terpenting adalah bentuk dari gambar dan bukan warnanya. Selanjutnya untuk implementasi kode pada konversi ke grayscale. Nah, di sini kita menggunakan function CVT color yang memiliki dua parameter. Yang pertama di sini ada IMG, yaitu gambarnya tadi. Kemudian yang selanjutnya ada cv2.color bgr to gray, di mana ini adalah function untuk melakukan konversi ke grayscale. Hasilnya, sebelum kita melakukan konversi ke grayscale bisa terlihat gambarnya yang tadi ya terang, tetapi agak samar-samar jika kita lihat. Dan jika sudah kita melakukan konversi ke grayscale, maka gambar yang kita dapat adalah seperti berikut. Selanjutnya yang ketiga di sini ada threshold atau thresholding, di mana pada thresholding ini kita akan mengubah citra ke format binary. Apa sih thresholding pada citra? Thresholding adalah teknik dalam pengolahan citra yang merubah nilai pixel tergantung nilai ambang yang diberikan untuk menjadi citra biner. Nah, pada thresholding setiap nilai pixel dibandingkan dengan nilai ambang. Jika nilai pixel lebih kecil dari ambang batas, nilai pixel diatur ke 0. Dan jika tidak, maka nilai pixelnya diatur ke nilai maksimum yaitu 255. Kami mengambil referensi dari Geeks4Geeks. Kemudian tujuannya dilakukan thresholding ini yaitu untuk membedakan mana background dan mana objek nantinya. Nah, setelah kita melakukan konversi ke grayscale yang tadi, maka selanjutnya kita akan melakukan thresholding pada citra. Thresholding dilakukan untuk membedakan mana bagian background dan mana bagian objek pada citra. Seluruh bagian background akan kita ubah menjadi hitam dan objeknya nanti akan berubah menjadi putih. Untuk implementasi kodenya di sini kami melakukan thresholding dengan menggunakan function bawaan dari OpenCV, yaitu cv2 threshold. Nah, terdapat 4 nilai yang harus diberikan. Yang pertama ada IMG, yaitu untuk gambarnya yang telah kita ubah menjadi grayscale. Kemudian 125 untuk nilai ambang thresholdnya. Kemudian yang ketiga di sini ada 255, yaitu nilai maksimum. Dan yang keempat adalah
tipe thresholdingnya. Kami menggunakan nilai 125 dan 255 untuk ambang dan nilai maksimum threshold karena pada umumnya ini yang digunakan. Kemudian di sini kami menggunakan trace binary ini untuk mengubah nanti background menjadi hitam dan objek dari tangan atau jari itu akan diubah menjadi full putih. Jadi nanti akan terlihat jelas mana background dan mana objek dari gambar tersebut. Nah, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Sebelum kita melakukan thresholding, maka gambar yang kita lihat masih berupa jari, dan setelah kita melakukan thresholding, gambar yang kita lihat terlihat jelas backgroundnya hitam dan bentuk dari jari sudah berubah menjadi full putih. Jadi itulah yang dimaksud dengan thresholding. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ari Rifki. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk tahap pre-processing dari tugas besar kecerdasan buatan, yaitu deteksi jumlah jari pada citra jari. Yang keempat yaitu morfologi citra, dengan tujuan untuk memperbaiki hasil thresholding. Selanjutnya, apa itu morfologi citra? Morfologi merupakan teknik pengolahan citra berdasarkan bentuk segmen citra yang bertujuan untuk memperbaiki hasil segmentasi. Teknik morfologi biasanya digunakan pada citra biner, atau untuk beberapa kasus itu bisa diterapkan pada citra keabuan atau grayscale. Di sini kami melakukan morfologi untuk memperbaiki citra hasil thresholding, di mana tujuannya ya untuk memperbaiki objek, karena setelah melakukan thresholding, hasil threshold yang didapat tidak begitu bagus. Masih terdapat pinggiran yang kurang rapi, bagian tengah objek yang masih bolong-bolong, bentuk objek yang tidak rata, kurang bagus, dan sebagainya. Sehingga kami memilih menggunakan morfologi citra untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Kami menggunakan metode dilasi dengan kernel ellipse. Di sini kemudian bagian dilasi, kami melakukan dilasi ini karena masih terdapat lubang-lubang untuk menambal ruang kosong pada objek atau citra yang diolah, dan sedikit memperhalus atau melakukan smoothing ya terhadap edge pada objek yang ada. Kami menggunakan kernel ellipse 3 dengan ukuran 3x3 karena ukuran 3x3 ini dapat membentuk pinggiran objek yang lengkung. Kemudian ukuran kernel 3x3 ini tidak terlalu besar. Jika menggunakan kernel di atas 3x3, maka hasil dilasi itu akan terlalu ekstrim yang menyebabkan objek terlalu tebal sehingga nanti hasil klasifikasinya tidak memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya di sini ada implementasi kode daripada proses morfologi dengan menggunakan dilasi. Dilasi kami lakukan dengan menggunakan function bawaan dari OpenCV, yaitu cv.delete. Terdapat dua nilai yang harus diberikan. Pertama, IMG, yaitu citra itu sendiri ya, atau gambar. Dalam kasus kami ini, citra yang diberikan untuk morfologi yaitu hasil thresholding tadi, karena tujuannya kan untuk memperbaiki hasil threshold. Kemudian yang kedua adalah kernel. Di sini kita dapat lihat cv2.morph ellipse. Di sini kami menggunakan morfologi dengan dilasi kernel ellipse 3x3. Di sini dia hasil daripada morfologi yang kami lakukan. Di sini dia sebelumnya terdapat beberapa lubang-lubang ya pada objek yang perlu untuk ditambal sehingga agar nanti hasil pengolahan atau klasifikasi dapat lebih baik. Di mana ini hasilnya pada citra yang ini lubangnya sudah tertutup. Di sini sudah sedikit lebih kecil, dan juga di sini citra ketiga juga lubangnya sudah cukup kecil lubangnya, sehingga hasil yang didapatkan dengan morfologi dapat memperbaiki hasil thresholding. Selanjutnya di sini median blur. Setelah kami median blur ini kami lakukan untuk
uh, menghaluskan objek ya, atau smoothing pada citra, smoothing image smoothing. Dimana setelah kami melakukan morfologi, tepi dari objek masih terlihat cukup kasar ya, dapat kita lihat pada hasilnya masih terlihat cukup kasar ya di hasil morfologi ini, sehingga perlu dilakukan smoothing atau penghalusan ya dengan median blur. Nah, median blur ini dipilih karena tidak mengganggu hasil thresholding gambar, tidak mengacaukan hasil thresholding citra yang ada. Sedangkan metode blur lainnya itu pada beberapa kasus dapat merusak hasil thresholding, akan mempengaruhi nilai citra biner, sehingga tentu proses preprocessingnya tidak berjalan dengan lancar. Di sini operasi blur median mirip dengan metode blur lainnya. Di sini elemen pusat gambar diganti dengan median semua pixel di area kernel. Di mana tujuannya yaitu memperhalus tepi objek dan mengisi sedikit bolong pada objek untuk image smoothing tentunya. Ya, tadi dia median blur dipilih ya dengan tujuan agar thresholding itu tidak rusak seperti itu. Ilustrasinya seperti ini. Dapat kita lihat di sini menggunakan blurring image yaitu median blur ya, tidak merusak proses thresholdingnya, cukup halus apalagi citra yang di sebelah kanan. Di sini sementara filter lain ini sedikit mengacaukan hasil thresholding yang ada, sehingga itulah tujuan kami menggunakan median blur agar menjaga thresholding image yang ada yang sudah dilakukan. Sini dia implementasi kode yang kami lakukan. Kami simpan blur ke dalam sebuah array gitu. Median blur kami lakukan dengan menggunakan function bawaan, yaitu cv2.median blur ya, karena kami menggunakan median blur. Terdapat dua nilai yang harus diberikan. Pertama citra inputan itu sendiri, kemudian juga kernel yang diberikan, yaitu dalam hal ini kami menggunakan 5x5 agar ukurannya sesuai dan tentu tidak merusak thresholding, sesuai dengan tujuan daripada median blur itu. Di sini dia hasil yang dapat kita lihat. Di sini hasil morfologi tadi sebelum dilakukan median blur, masih terdapat bolong-bolong sedikit, tepinya juga masih sedikit kasar, masih banyak image yang tidak halus begitu, sehingga perlu dilakukan smoothing menggunakan median blur, sehingga dapat kita lihat bagaimana objek sudah cukup terlihat jelas, bolong-bolongnya sudah tidak ada yang tentunya dapat mengganggu klasifikasi nantinya. Sehingga dengan median blur ini nantinya klasifikasi akan meningkat sedikit lebih baik. Selanjutnya kami di sini melakukan ekstraksi fitur menggunakan moment invariance. Moment invariance itu merupakan sebuah metode pengambilan ciri dari sebuah objek. Ya, ciri yang diambil dapat berupa posisi, area, orientasinya, dan berbagai ciri lainnya di dalam image itu. Metode ini dikenalkan oleh Hu pada tahun 1962, sehingga disebut juga Hu moments. Sebagai contoh, terdapat sebuah citra biner I, intensitas pixel pada X, Y adalah I dalam kurung X, Y, di mana untuk citra biner bernilai 0 atau 1, momen dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu M sama dengan sigma Y, sigma X kali sigma Y, dikali dengan nilai citra biner I dalam kurung nilai X, Y. Moments adalah satu set 7 angka yang dihitung menggunakan central moment yang invarian terhadap transformasi gambar. Nah, momen pertama itu telah terbukti invarian terhadap translasi, skala, dan rotasi dan refleksi. Jadi tidak akan berpengaruh ya proses translasi, skala, dan rotasi serta refleksi terhadap 6 moments yang di dalam momen invariance atau moments ini. Sedangkan tanda momen ketujuh ya atau invariant ketujuh itu berubah jika dilakukan pencerminan citra. Nah, sehingga ketujuh moments didefinisikan sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat persamaan yang ada daripada momen invariance, di mana kita dapat lihat contoh di sini H0 sama dengan momennya ya pada nilai X2 Y0 tambah dengan momen nilai baris X0 dan Y2, sehingga dapat kita lihat bagaimana proses-proses dari momen invariant ini ya tidak akan terpengaruh oleh proses translasi atau perubahan skala, rotasi ya, terutama sampai dengan hue moment ke-6, di mana hue moment ke-7 itu sudah mulai terpengaruh oleh pencerminan citra. Nah, apa tujuan kami menggunakan momen invariance ini? Tujuannya yaitu mengekstraksi fitur gambar. Agar apa? Agar tingkat akurasi klasifikasi menggunakan KNN dan Naive Bayes itu lebih baik lagi ya akurasinya.
terdapat beberapa ekstraksi seperti ekstraksi warna, tekstur, dan bentuk. Nah, di mana dalam kasus ini yang perlu diekstraksi adalah tekstur bentuknya, karena kita akan melihat berapa jumlah jari ya dalam citra jari yang ada. Jadi yang dilihat adalah bentuknya. Salah satu metode untuk melakukan ekstraksi bentuk adalah menggunakan Hue Moments ini. Sangat baik dalam melakukan ekstraksi fitur bentuk. Hue Moments dapat digunakan untuk menggambarkan, mengkarakterisasi ya, dan mengukur ya bagaimana menganalisa bentuk suatu objek dalam sebuah gambar, terutama itu bentuknya. Hue Moments diekstraksi dari gambar hitam putih dan atau citra biner tadi, hasil preprocessing yang sudah kita lakukan. Di sini dia terdapat sedikit implementasi kode daripada moments invariant itu. Ya, di sini kita taruh di dalam sebuah for loop ya. Setelah kita proses dengan median blur, kemudian beberapa proses yang lainnya, morfologi, thresholding ya. Yang terakhir tadi median blur untuk preprocessingnya, citra sudah siap untuk diekstraksi. Agar kenapa kita preprocessing itu? Agar ekstraksi fitur ini juga baik, sehingga semuanya akan berpengaruh kepada klasifikasi. Kami menggunakan function bawaan Python ya, CV, terutama OpenCV, cv2.HueMoments ya, yang sudah bisa kita gunakan. cv2.HueMoments membutuhkan parameter nilai central moments dari citra biner ya. Central moments ini dapat dicari menggunakan cv2.moments. Yang kita masukkan di sini parameternya adalah citra tersebut ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan Hue Moments ya, menggunakan moment invariant di sini, kita perlu mencari dulu nilai central moments dari citra biner yang ada, dari setiap citra yang ada ya. Seperti itu. Sehingga hasil dari ekstraksi akan mengembalikan 7 nilai Hue Moments. Di sini dapat kita lihat sedikit hasil ekstraksi yang ada dari citra dari image jari yang kita baca. Data di atas adalah 6 contoh ya. Ini kami mengambil 6 contoh hasil ekstraksi pada citra menggunakan Hue Moments, di mana dalam tugas besar yang sebenarnya ini sebenarnya dilakukan terhadap datasetnya itu berjumlah 1000 citra image jari. Tapi kami mengambil sedikit 6 sampel di sini. Begini kira-kira detail hasil citra yang dilakukannya, preprocessing kemudian ekstraksi fiturnya. Dapat kita lihat bagaimana kita mengekstraksi bentuk ya, ekstraksi fitur bentuk menggunakan moment invariance atau Hue Moments terhadap citra image jari atau image jari. Ini dia hasil prosesnya. Ini sebelum dilakukan preprocessing, ini adalah citra awalnya. Dapat kita lihat masih banyak sekali noise ya, sehingga kalau dibaca tentu sistem akan kesulitan dan tingkat klasifikasinya pasti sangat rendah untuk menentukan mana jari yang berjumlah 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini kita lakukan preprocessing yang dimulai dari pembacaan citra, penjumlahan citra, kemudian konversi citra, kemudian kita thresholding ya untuk mendapatkan citra biner, kemudian kita morfologi untuk menutupi objek-objek yang berlubang, kemudian kita perbaiki dengan median blur, barulah kita ekstraksi fitur dengan Hue Moments. Tentunya fitur yang diekstraksi adalah fitur bentuk. Baiklah, itu dia dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi nilai movement dari hasil ekstraksi sebelumnya ya. Sini saya akan menjelaskan untuk klasifikasi KNN, absolute code-nya. Oke, di sini bisa kita lihat pertama kita load dulu dataset yang sudah kita buat sebelumnya dari hasil ekstraksi. Ya, bisa kita lihat di sini dataset yang akan kita gunakan. Oke, setelah itu kita akan menghapus bagian indeks dan highlightnya karena tidak kita gunakan. Oke, di sini bisa terlihat ditampilkan 8 data paling atas ya dari datasetnya. Sini bisa kita lihat gambarannya, visualisasi jika digambarkan menggunakan chart ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini untuk nilai X kita akan mengambil bagian H0, H1 sampai H6-nya. Terus untuk Y-nya kita akan mengambil bagian labelnya ya. Terus di sini kita akan melakukan split data yang sebesar 20% untuk testing dan 80%-nya untuk training yang akan dipelajari oleh KNN-nya.
Oke, di sini kita ada fungsi untuk melakukan perhitungan jarak. Di sini ada fungsi untuk melakukan perhitungan KNN, di mana di sini kita akan membuat dulu berapa kali dia melakukan perulangan ya. Di sini kita ambil dari x.shape. Terus di sini kita akan membuat variabel kosong array. Di sini kita akan menghitung jarak dari titik yang kita jarak dari data yang kita inginkan ke semua data training yang ada ya. Kita akan menghitung semuanya dan dimasukkan ke variabel distance. Oke, setelah semuanya terhitung, akan diurutkan berdasarkan jarak yang paling kecil ya. Terus akan diambil beberapa data teratas, data yang paling kecil. Ini nilai defaultnya 5, berarti dia akan mengambil 5 data terkecil. Oke, selanjutnya akan diubah ke NPRA, dan di sini akan diambil labels sesuai dengan akan diambil labels dari distance yang sudah didapatkan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini akan dihitung label-label yang sudah didapatkan sebelumnya dan akan didapatkan prediksi label mana yang paling banyak atau yang paling dekat dengan label yang kita tes ya. Oke, di sini bisa kita lihat kita akan melakukan perulangan sebanyak 200 kali. Kita akan mengetes 200 data ya. Sini dijalankan fungsi function KNN yang tadi. Di sini K-nya jadi 3, berarti yang di sini akan mengambil 3 data paling kecil. Oke. Setelah didapat prediksinya akan ditambahkan ke variabel KNN prediction. Di sini ada kosongnya. Oke, setelah didapatkan semua nilainya, ini diubah dulu ke NPRA ya sebelum diproses nantinya. Terus di sini kita akan menghitung akurasi dari KNN ini. Oke, jadi setiap nilai y test label yang kita testing dan KNN prediction yang didapatkan akan dijumlahkan dan akan dibagi dengan jumlah data dari KNN prediction-nya ya. Didapatkan akurasi 0,98 atau 98%. Oke, di sini kita ambil data y-test, kita simpan ke variabel test. Di sini kita akan mengecek apakah data test dan KNN prediction data ke i-nya sama atau tidak. Jika sama, maka kita akan menambahkan string benar ke variabel array-nya. Jika dia salah, maka kita akan menambahkan string salah ya. Oke, di sini kita akan mengubah KNN prediction menjadi integer. Di sini digunakan untuk membuat file CSV hasil dari KNN prediksi sebelumnya ya. Di sini kita akan menampilkan klasifikasi report dari KNN-nya ya. Bisa kita lihat di sini akurasi dari KNN-nya ini 0,98 sama dengan hasil yang sebelumnya di sini. Oke, untuk hasil tes KNN-nya bisa kita lihat di sini. Untuk data realnya 4, labelnya 4 ya. Untuk KNN prediksinya itu 4, oh berarti hasil KNN benar. Terus yang kedua ini data realnya itu 3. Tapi KNN prediksinya itu dia mendapatkan 2 ya, maka hasil KNN salah ya. Oke, begitu seterusnya. Oke, mungkin itu saja untuk klasifikasi KNN-nya ya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi menggunakan naive Bayes. Coba kita lihat screen. Nah, tapi sebelum masuk ke penjelasan mengenai naive Bayes, saya akan menjelaskan sedikit mengenai preprocessing dan
dan ekstraksi code. Di sini untuk mengimport library, kemudian di sini ada beberapa function yang kami gunakan seperti untuk insert gambar, kemudian seperti menampilkan foto, dan yang terakhir untuk memperjelas citra atau meningkatkan brightness citra ya. Selanjutnya di sini ini kami meload dataset, meload seluruh dataset yang ada. Terus kemudian kami menampilkan 8 citra teratas. Selanjutnya di sini kami meningkatkan kecerahan citra-citra tersebut. Kemudian di sini kami mengkonversi citra-citra tersebut ke dalam grayscale. Kemudian di bagian ini kami mengkonversi atau men-threshold citra tersebut menggunakan binary thresholding dengan parameter tengahnya ini 125 pixel atau kecerahan 125, bisa dibilang abu-abu. Kemudian selanjutnya di sini kami melakukan morfologi citra menggunakan ellipse dengan kernel 3x3 dengan ukuran kernel 3x3. Selanjutnya kami melakukan median blur untuk mengurangi bolong-bolong citra dan memperjelas pinggir-pinggir citra atau sisi-sisi citra. Seperti ini ada bolong-bolongnya, kemudian bolong-bolongnya telah hilang ya. Itu untuk preprocessingnya. Selanjutnya kami melakukan ekstraksi fitur menggunakan moments. Ini adalah tempat menyimpan atau variable untuk menyimpan nilai momentsnya. Kemudian moments sama dengan cv2.moments, jadi kami passing image-nya. Kami passing image-nya satu per satu. Kemudian whoMoment.append whoMoment, kemudian ada log scales untuk mengubah ke satuan yang seperti ini. Kemudian ini untuk mengubah satuannya tadi supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kami mengappend hasil-hasil konversi ke moments, hasil ekstraksi fitur tersebut ke dalam variabel-variabel yang kami telah buat di sini. Nah, kemudian ini adalah bagian code untuk mengkonversi dari code yang masih berbentuk numpy array ke dalam data frame atau ke dalam CSV. Di sini kami langsung konversi ke dalam CSV, sehingga kalau kita tampilkan terlihat di sini ada file name. Kemudian ini kan file name karena kita konversi file name. Kemudian di sini ada H0 sampai H6, yaitu hasil moments yang dikonversi tadi, yang diekstraksi tadi. Kemudian di sini ada label, yaitu angka berapa yang dimiliki oleh jari tersebut. Misalnya file name ini adalah angka 2, kami mendapatkan label dari code di ujung image yang ini. Selanjutnya ini adalah bagian untuk meload CSV yang akan dijelaskan oleh yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya kita akan langsung loncat mengenai penjelasan untuk kode yang bagian naive Bayes. Nah, pertama-tama di sini kami melakukan import library naive Bayes, kemudian kami manggil fungsi klasifikasi naive Bayes, kami masukkan ke model NB. Kemudian kami lakukan training model nb.fit, xtrain, dan ytrain yang telah dibagi tadi di atas, yang menggunakan skala pembagian 0,2 dengan random state, kalau tidak salah 42 tadi ya. Nah, ini random state 42. Kemudian test size-nya 0,2 dan data kami ada 1000, berarti data testnya sebanyak 200 data ya, 200 data. Nah, di sini kami melakukan prediction dari X-test, data testnya. Di sini dapatkan akhirnya data prediksinya berapa dari hasil-hasil yang telah kami training, lalu kami prediction, dan hasilnya didapatkan Y prediction. Dapat kita print Y prediction akan berisi label-label dari citra jumlah jari yang telah diprediksi. Ini label-labelnya. Kemudian akurasi untuk naive Bayes sebesar 97%. Selanjutnya kami di sini print classification report, dapat dilihat di sini akurasinya 97% dan datanya ada 200 data. Nah, kemudian agar menampilkan lebih jelas, kami membuat dalam data frame format seperti ini.
misalnya data realnya 4, kemudian data KNN-nya, hasil prediksi KNN-nya 4, berarti benar. Ini prediksi bias prediction-nya 4 juga berarti benar, dan seterusnya. Di sini kami jika data test sama dengan data prediction maka benar, dan jika selain itu maka salah. Lalu kami masukkan ke dalam data frame bias data.csv. Sini hasil tes bias.csv. Jadi didapatkan ini yang data KNN di atas. Ini hasil prediksi KNN kami masukkan dalam tabel agar mudah dicerna atau mudah diperhatikan. Ini juga data bias agar mudah diperhatikan. Selanjutnya kami menggabungkan kedua CSV tersebut menggunakan data frame.concat. Di sini kami data KNN dan data bias. Hasilnya seperti ini, hasil akhirnya dari program klasifikasi jari menggunakan KNN dan FBS yang telah kami buat, kurang lebih seperti ini. Misalnya hasil KNN tadi kan 98%. Nah, di KNN terdapat 4 prediksi yang salah, kemudian di bias kurang lebih kalau tidak salah terdapat 6 prediksi yang salah. Misalnya di sini ini data realnya 3, tapi hasil prediksi KNN-nya 2, berarti salah kan? Nah, hasil KNN salah. Tetapi prediksi biasnya benar. Kan 3 benar, dan seterusnya. Kita lagi. Nah, ini juga salahnya yang KNN, ini 3. Oh, ini 2, tapi tebakan KNN 3 berarti salah. Kemudian ini tebakan bias juga salah, yang 2 ini yang ditebak 4 salah juga. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.